Silahkan bagi yang nanti namanya dipanggil, silahkan eh, unmute dan di on cam kan ya. Oke, Mariana Magdalena. Hadir Nurse. Oke, Sylvia Nurul Rizky. Sylvia. Faza Maksalina. Hadir Nurse. Fadia. Fadia. Aurelantika. Hadir Nurse. Anissa Rahma. Hadir Nurse. Pramudita Banuati. Hadir Nurse. Claudia Hesti. Hadir Nurse. Alia Azahra. Hadir Nurse. Fahdah Fadila. Hadir Nurse. Salsabila Nur Aulia. Revina. Stefani Seviana. Hadir Nurse. Denny Suara. Afrila. Hadir Nurse. Hilda Tabina. Arvan Deon. Navia. Untari. Hadir Nurse. Rahmah Rizkina. Salma Nur Febrianti. Iklima Aisyah. Hadir Nurse. Ilin Amanda. Hadir Nurse. Fauzia Kamila. Tidak ada. Firly Putri. Hadir Nurse. Nabila Nashwa. Hadir Nurse. Noviana. Hadir Nurse. Valencia. Oke. Muhammad Andre Sugiharto. Hadir Nurse. Zakiatunisa Fatia. Hadir Nurse. Amelia Eka Putriani. Ahmad Fatah. Hadir Nurse. Hansa. Hadir Nurse. Ayubi Naufal Zakaria. Hadir Nurse. Nashwa Farisa. Hadir Nurse. Muhammad Nursalam. Hadir Nurse. Marcella Yamima. Rifka Anindita. Herdiana Lintang Sari. Putri Farah Amani. Hadir Nurse. Sultan Rafi Hidayah. Hadir Nurse. Dwi Aisyah. Tidak ada. Naswa Putri Arinda. Oke, kita ke reguler 3 ya. Bentar. Mohon maaf, Nurse. Permisi. Dari saya tadi soalnya terkendala dari mic-nya, Nurse. Siapa namanya? Sylvia Nurul Rizky, Nurse.
Permisi, Nurse. Saya juga tadi ada kendala. Selain Sylvia, siapa? Navia Irvani, Nurse. Navia Irvani. Oke, siapa lagi? Permisi, Nurse. Saya tadi juga ada kendala. Permisi, Nurse. Saya juga. Hilda Tabina, Nurse. Oke, reguler 3 ya. Reguler 3 di sini bentar. Diva Ayustianingsih, Hadir, Nurse. Amalia Kartika, Fatul Muin, Hadir, Nurse. Marcelina Tiarani, Hadir, Nurse. Rizva Yunistia, Hadir, Nurse. Nurul Hidayati, Hadir, Nurse. Jennifer Aisyah Ratu, Hadir, Nurse. Juwita, Hadir, Nurse. Muhammad Kevin, Hadir, Nurse. Faurera Najwa, Hadir, Nurse. Nashwa Zahra, Hadir, Nurse. Yulia Rahmawati, Hadir, Nurse. Ria Armanena, Hadir, Nurse. Nur Aida, Hadir, Nurse. Sahda Nala, Hadir, Nurse. Revania, Hadir, Nurse. Ulia Nurul Istiqomah, Hadir, Nurse. Erika Yohana, Hadir, Nurse. Amanda Putri, Hadir, Nurse. Ahmad Lutfan, sorry, Kemala Andini, Hadir, Nurse. Esya Sabina, Hadir, Nurse. Nuke Cindy, Hadir, Nurse. Andini, Hadir, Nurse. Bening Kalyana, Hadir, Nurse. Salma Maira, Aulia Fauzia, Hadir, Nurse. Nabila Destra, Hadir, Nurse. Diva Salsabella, Hafsah Fatika, Hadir, Nurse. Nabila Hana, Aufa Humaira, Hadir, Nurse. Carolina Linke, Hadir, Nurse. Sinta Amalia, Hadir, Nurse.
Louis Vigo Febriano, Hadir Nurse. Sarah Aulia, Sarah Aulia, Galuh Lusitasari, Dia Ulhak, Hadir. Dia Hadir Dia nurse. Ulhak, Hadir Nurusani, nurse. Hadir Nurusani, nurse. Hadir. Adristi, Hadir nurse. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai topik hari ini adalah bentar. Nurse, permisi sebelumnya. Hmm, Tadi atas nama Amalia Kartika sudah on mic, tapi mic-nya nggak nyala, Nurse. Jadi saya ganti device ke HP sekarang. ya oke. Terima kasih, Nurse. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai sistem manajemen layanan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan SMK 3 ya. Jadi SMK 3 itu bukan sekolah menengah kejuruan, tapi kita bicara mengenai sistem manajemen layanan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini teman-teman, karena teman-teman kemarin sudah membahas tentang definisi dari K3 di industri, kemudian kita juga sudah belajar mengenai identifikasi hazard di lingkungan industri, serta tentang manajemen resiko, serta juga tentang surveillance. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai SMK 3-nya. Sebenarnya apa yang teman-teman sudah materi yang sudah didapatkan kemarin itu sebenarnya bagian dari pelaksanaan sistem manajemen layanan kesehatan kerja. Nah, hari ini selama 100 menit ke depan ya, kita akan bahas mengenai di dalam sistem manajemen layanan kesehatan kerja, di situ ada yang namanya pelayanan kesehatan kerja. Kita akan bahas mengenai program yang ada dalam pelayanan kesehatan kerja serta manajemen penata laksanaan kecelakaan kerja yang ada di industri. Jadi di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diamanahkan di topik ini, yang pertama adalah organisasi dan manajemen layanan. Itu biasanya kalau di perusahaan kita sebut sebagai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah mengenai definisi dari sistem manajemen dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai pengorganisasian atau perlindungan dari keselamatan kesehatan kerja, tentu saja di sebuah perusahaan itu ada penyelenggaranya atau pelaksananya atau kemudian penanggung jawabnya. Nah, penanggung jawab pelaksana kemudian yang yang istilahnya memenuhi seluruh persyaratan untuk K3 pada tenaga kerja itu ada dalam sebuah sistem manajemen yang kita sebut sebagai SMK 3. Tujuannya adalah untuk mengendalikan resiko. Resiko seperti apa? Resiko yang bisa saja nanti akan bisa membahayakan bagi para pekerja. Sehingga kalau misalnya pengendalian resiko itu sudah dilakukan, nantinya kita akan mengharapkan lingkungan kerja itu bisa menjadi tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif untuk seluruh pekerjanya. Nah, itulah kenapa kemudian ada SMK 3. Nah, pelaksanaan dari SMK 3 itu sendiri itu sudah diatur dalam perundang-undangan dan turunannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu sudah pasti tentang keselamatan kerja. Di dalam undang-undang ini di disampaikan banyak hal ya tentang
kepentingan dari keselamatan kerja, bagaimana keselamatan kerja itu diperhatikan, dan seperti apa prosedur keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya. Nah, lebih lanjut lagi ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya yang mengatur tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu ada pasal 87. Di sini dikatakan bahwa setiap perusahaan itu wajib menerapkan sistem manajemen K3. Setiap perusahaan yang seperti apa nanti akan ada turunannya. Jadi semua perusahaan yang memenuhi kualifikasi itu harus memiliki sistem manajemen atau organisasi penyelenggara dari keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen. Terintegrasi dengan sistem manajemen itu artinya mereka jadi satu dengan manajerial perusahaan, bukan organisasi di luar manajemen perusahaan. Artinya perusahaan di sini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, gitu ya. Jadi sistem manajemen K3 ini bukan organisasi sendiri yang dibentuk oleh tenaga kerja di luar perusahaan. Nah, jadi maksudnya itu yang dinamakan sebagai terintegrasi. Kemudian lebih lanjut lagi tentang pedoman teknis pelaksanaan itu diatur dalam PP nomor 50 tahun 2012. Jadi di sini benar-benar khusus mengidentifikasi bagaimana teknis pelaksanaan K3 di perusahaan. Di bawahnya lagi, organisasi penyelenggara itu harus diaudit ya, agar pelaksanaan kinerjanya itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 itu tentang penyelenggaraan penilaian atau audit SMK 3. Nah, itu nanti dasar hukumnya sudah jelas, artinya ketika kita bicara dasar hukum dan di situ merupakan turunan dari undang-undang, karena kita tahu bahwa undang-undang itu merupakan kebijakan tertinggi kalau di Indonesia, maka barang siapa perusahaan yang melanggar tidak memenuhi kewajiban ini bisa saja nanti dikenai tindakan hukum oleh pemerintah jika mereka tidak benar-benar memperhatikan mengenai sistem K3 di perusahaan mereka sendiri gitu ya. Jadi itulah kenapa K3 ini benar-benar sudah dilindungi oleh kekuatan hukum kalau di Indonesia. Nah, selanjutnya kalau kita bahas mengenai kenapa kemudian harus dibentuk sistem manajemen sendiri atau organisasi sendiri yang mengatur K3 di perusahaan, karena kita harus memahami bahwa K3 itu juga merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi bahwa perusahaan itu berkomitmen dalam memperhatikan K3 dari para pekerjanya, maka organisasi tersebut harus terintegrasi di manajemen perusahaan. Nah, ini karena dulu K3 itu tidak menjadi poin utama dari pemilik perusahaan. Sehingga kadangkala kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan itu lepas tangan ya. Jadi hanya diberikan kompensasi uang saja. Padahal kalau kita bicara kerugian para pekerja karena akibat kecelakaan kerja, maka kerugian yang mereka derita itu bukan hanya dalam bentuk ekonomi, tapi tanggung jawab secara moral perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan para pekerja itu kadangkala tidak diperhatikan. Oleh karena itu, kalau misalnya sudah diputuskan dalam undang-undang, maka diharapkan setiap perusahaan itu berkomitmen untuk memperhatikan K3 dari tenaga kerjanya. Komitmennya seperti apa? Masuk dalam aspek manajemen. Kemudian juga di situ ada perlindungan khusus kepada tenaga kerja yang nantinya juga akan dilindungi atau kemudian diaudit juga atau dilihat dinilai secara eksternal. Kalau di Indonesia itu ada organisasi buruh, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri itu ada ILO ya, International Labour Organization. Nah, jadi, mereka itu sebenarnya punya kekuatan eksternal untuk melindungi diri mereka sendiri, tapi di perusahaan itu harus ada kebijakan yang secara legal formal. Nah, disitulah SMK 3 itu terbentuk gitu ya. Jadi itulah pentingnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat tujuannya sendiri, balik kepada tadi karena latar belakang untuk protektif atau perlindungan dari K3-nya para pekerja, maka otomatis tujuan SMK 3 adalah meningkatkan efektivitas dari pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang bisa dilakukan secara terstruktur, legal, dan formal, dan terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Kemudian di situ juga bisa mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.
serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Ya, jadi sekali lagi tujuan utamanya balik lagi ke konteksnya dari K3. Nah, kalau bicara tujuannya atau dasar hukumnya di sini lebih lanjut lagi pada PP tahun 2012 nomor 50, di situ dikatakan bahwa setiap instansi usaha itu dapat membentuk SMK 3 sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Jadi mungkin saja skala sumber daya organisasi dari masing-masing perusahaan itu berbeda karena disesuaikan dengan besar perusahaan atau jumlah pekerja atau kemudian besarnya potensi bahaya yang dimiliki oleh perusahaan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sendiri disebutkan bahwa kewajiban perusahaan untuk punya SMK 3 di perusahaannya itu wajib bagi perusahaan yang sudah memiliki paling sedikit 100 orang pekerja. Jadi jika sebuah perusahaan punya lebih dari 100 orang pekerja, sedangkan dia tidak memiliki struktur organisasi untuk K3, maka bisa saja perusahaan tersebut akan ditindak oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena sudah melanggar undang-undang. Atau ya meskipun dia tidak memiliki 100 orang pekerja, tapi jika diidentifikasi resiko mereka memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi, maka perusahaan tersebut juga wajib memiliki SMK 3. Potensi bahaya yang tinggi yang seperti apa yang diatur oleh undang-undang? Nah, 2 minggu kemarin kita sudah belajar mengenai identifikasi hazard. Salah satunya terkait dengan bahan kimia, itu Kementerian Tenagakerjaan sudah menetapkan standar minimum atau standar maksimal kuantitas bahan kimia yang dimiliki oleh perusahaan. Jika bahan kimia yang dimiliki oleh perusahaan itu lebih dari standar kuantitas yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker, maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi. Jika sudah memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi, maka meskipun pekerjanya belum sampai 100 orang, maka mereka harus membentuk yang namanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini adalah yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, seperti halnya sebuah organisasi, maka SMK 3 itu juga punya tahapan pengorganisasian ya. Jadi kalau teman-teman sudah tergabung dalam Himka Jaya itu hampir sama seperti itu. Dalam sebuah organisasi ada yang namanya kebijakan, ada yang namanya landasan hukum, ada yang namanya keputusan atau kebijakan lah ya. Kemudian organisasi itu juga harus punya yang namanya perencanaan. Sehingga nanti dalam pelaksanaan kegiatannya itu ada dasar yang jelas kenapa kegiatan itu bisa dilakukan. Nah, setelah dia punya perencanaan, maka setelah itu rencana tersebut harus dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi serta peninjauan dan peningkatan kinerja. Jadi SMK 3 juga sama seperti organisasi pada umumnya. Di situ ada policy, ada organize, ada planning, ada evaluasi, ada kemudian rencana tidak lanjut atau action for improvement. Jadi semua itu merupakan siklus dari sebuah organisasi. Nah, kebijakan dari K3 sendiri itu dilakukan melalui diskusi antara pihak manajemen dan tenaga kerja. Kira-kira mau dibentuk seperti apa? Disesuaikan dengan jumlah pekerja, disesuaikan dengan jenis pekerjaan, disesuaikan dengan hazard yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian kalau misalnya sudah ada komitmen dari perusahaan, kemudian juga sudah ada kesepakatan dengan para pekerja, maka organisasi SMK 3 itu kemudian harus dibentuk. Nah, kalau misalnya sudah ada terbentuk, maka harus disahkan oleh pimpinan perusahaan. Ya, jadi organisasi itu sudah legal dan formal. Kemudian kalau bisa, pimpinan dari organisasi manajemen K3 ini itu juga memiliki kuasa penuh di perusahaan untuk mengambil keputusan. Jadi bukan yang pegawai rendahan ya, yang kalau misalnya nanti dia ada di rapat direksi itu dia tidak memiliki kuasa untuk menetapkan keputusan. Jadi kalau bisa pejabat dari SMK 3 itu juga pejabat perusahaan. Sehingga kalau misalnya ada rekomendasi, ada keputusan, ada kepentingan dari K3 itu kemudian bisa dieksekusi oleh perusahaan. Karena bagian dari pimpinannya, bagian dari organisasinya juga merupakan
bagian penting yang masuk jajaran direksi. Jadi biasanya kalau di perusahaan itu, direktur utama itu juga sekaligus pembina atau bisa jadi ketua dari SMK 3 gitu ya. Kemudian SMK 3 itu juga harus jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3. Jadi tujuan K3 sudah pasti untuk menjamin memberikan proteksi bagi tenaga kerja terhadap resiko-resiko terjadinya kecelakaan kerja. Setelah itu, adanya SMK 3, peraturan, kebijakan itu harus disosialisasikan kepada seluruh para pekerja, sehingga pekerja itu paham bahwa mereka itu dilindungi oleh perusahaan. Pekerja itu paham bahwa mereka juga mendapatkan hak dan kewajiban dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan mereka, gitu ya. Serta itu juga harus disosialisasikan kepada seluruh tamu yang datang ke perusahaan tersebut. Salah satunya instruksi K3. Jadi kalaupun ada tamu masuk itu harus juga mematuhi instruksi tersebut. Jadi simpelnya semua orang yang masuk dalam lingkungan perusahaan itu harus mematuhi K3 yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Jadi misalnya kalau kita berada di lingkungan konstruksi ya, karena dia ada hazard bahayanya itu dia eh, kejatuhan barang-barang atau benda-benda dari konstruksi, maka setiap pekerja mendapatkan helm untuk menjamin keselamatannya. Tamu pun semua yang masuk dalam lingkungan konstruksi tersebut itu harus ya memakai jaket atau kemudian memakai helm. Nah, itu adalah instruksi K3, kebijakan K3 yang tidak hanya harus dipatuhi oleh para pekerjanya tapi juga oleh tamu atau kemudian pemasok barang ataupun mitra dari perusahaan tersebut ya. Kemudian juga dinamis. Dinamis itu artinya disesuaikan dengan perubahan yang ada di perusahaan. Jadi mungkin saja ada pengembangan, ada perubahan dari hazard, berarti K3-nya, organisasi K3-nya itu juga harus menyesuaikan ya, jadi harus dinamis. Kemudian perencanaan K3 sendiri dimulai dengan kemarin kita sudah bicara tentang hazard, kita sudah belajar mengenai identifikasi bahaya. Setelah kita mengidentifikasi bahaya, baru kemudian kita melakukan manajemen resiko. Di situ ada penilaian, ya, resikonya seberapa besar. Kemudian kalau sudah diidentifikasi resikonya, dinilai seperti apa, baru kemudian dilakukan pengendalian. Nah, itu kemudian didokumentasi dalam perencanaan K3, gitu ya. Jadi perencanaan K3 ini berdasarkan analisis situasi yang ada di perusahaan tersebut, disesuaikan dengan hazard atau resiko yang ada. Nah, di situ juga mencakup pengendalian resikonya itu disesuaikan dengan pemenuhan kapasitas SDM yang ada di perusahaan. Jadi misalnya, kalau misalnya sebuah perusahaan tersebut dilihat ketika dia mengidentifikasi bahaya, ternyata dia memiliki bahan kimia yang potensi bahayanya tinggi ya. Dari kuantitas dia itu melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker. Kemudian juga bahan kimianya mungkin dia beresiko mengakibatkan kebakaran atau ledakan jika penyimpanannya tidak benar, maka mungkin saja dari perencanaan K3 itu dirumuskan bahwa perusahaan itu harus memiliki ahli K3 khusus kimia. Nah, ketika perusahaan itu belum punya ahli K3 khusus kimia, maka perusahaan itu harus merencanakan apakah dia harus merekrut ahli K3 kimia baru atau kemudian ada stafnya atau SDM yang sudah ada diusulkan untuk diberikan pelatihan untuk K3 kimia. Nah, itu direncanakan dalam pemenuhan SDM, dana untuk pelatihan, kemudian juga kalau ada bahan kimia yang berbahaya, berarti mungkin saja harus dibangun kembali tempat penyimpanan yang sesuai untuk bahan kimia tersebut. Nah, itu adalah bagian dari perencanaan ya, disesuaikan dengan identifikasi potensi bahaya yang ada. Begitu juga kalau misalnya perusahaan tersebut ternyata punya potensi bahaya listrik yang tinggi, maka mungkin dibutuhkan adanya ahli K3 listrik. Nah, jadi sama seperti itu. Kemudian setelah kita punya perencanaan yang tepat, maka rencana tersebut harus dilaksanakan atau di-action ya, sesuai dengan rencana yang sudah dirumuskan sebelumnya. Jadi kalau sudah ada ahli K3 kimianya, maka ahli K3 kimia itu harus membuat perencanaan bagaimana untuk
menjamin keselamatan bahan kimia yang ada di perusahaan. Dari mulai membuat daftar bahan kimia sampai kemudian menyusun atau merancang labeling bagi bahan-bahan kimia yang ada di perusahaan. Jadi itu merupakan tingkat pengendalian ya, atau kemudian perancangan dan rekayasa untuk mengendalikan hazard. Sampai kemudian dia harus menetapkan yang namanya prosedur atau instruksi kerja sesuai dengan hazard yang ada di perusahaan tersebut. Jadi misalnya ada mesin-mesin berat, ada alat-alat berat yang berbahaya jika pemakaiannya tidak sesuai dengan instruksi. Maka ahli K3 alat berat yang ada di sana itu harus membuat instruksi kerja yang nanti ditempel di mesin-mesin tersebut, gitu ya. Begitu juga kalau perusahaan tersebut kemudian bekerja sama dengan mitra pemasok lain, ya. Jadi misalnya ternyata kita nggak bisa nih memasok bahan-bahan sendiri dengan ini. Kita harus kerjasama dengan perusahaan lain. Maka harus kita pastikan standar keamanan dari mitra perusahaan itu sama atau minimal sama dengan standar keselamatan yang ada di perusahaan kita. Agar nanti bahan-bahan atau barang-barang yang dipasok dari luar itu tidak membahayakan perusahaan atau tenaga kerja di perusahaan kita. Jadi kalau misal kita bekerja sama dengan mitra pemasok bahan kimia atau alat-alat radiasi, maka perusahaan tersebut itu harus punya standar keamanan yang bagus juga, minimal sama dengan perusahaan kita, ya. Sampai dengan produk akhir yang kita produksi itu kita juga harus sesuai dengan standar keamanan agar tidak membahayakan pengguna atau konsumen. Nah, jadi itu adalah bagian dari upaya menghadapi keadaan darurat, ya. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Ya, di sini salah satunya dengan audit ya. Kalau sudah ada sistem manajemen K3 di sebuah perusahaan, mau tidak mau harus dinilai juga agar dipastikan bahwa SMK3 yang ada di perusahaan itu nggak asal ada aja, asalkan ada struktur ataupun asalkan ada organisasi. Jadi harus dibuktikan bahwa struktur tersebut efisien, bahwa struktur tersebut benar-benar bisa menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu harus ada audit. Nah, audit ini bisa dilakukan audit internal oleh perusahaan, ya mereka ada tim audit sendiri, atau kemudian membayar audit dari eksternal. Jadi ada badan audit sendiri untuk SMK3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, hasil auditnya itu dia muncul nanti ada beberapa hasil ya. Jadi ada yang bagus ya SMK3-nya lulus ya, artinya SMK3 sudah ada, kemudian pelaksanaan standar keamanan juga sudah bagus dan diterapkan dengan benar-benar oleh perusahaan ya, tanpa ada catatan sehingga kalau misalnya mau audit lagi itu bisa 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi siklusnya. Saya lupa siklusnya audit SMK3 itu berapa berapa tahun sekali ya. Kemudian atau lulus dengan catatan. Lulus dengan catatan itu ada beberapa kriteria yang sebenarnya mungkin harus diperbaiki. Nah, harus diperbaiki itu disesuaikan misalnya, oh ternyata pengecekan terhadap beberapa alat berat itu ada yang kadaluarsa ya, mungkin kadaluarsa 1 bulan atau jadi belum sampai yang kadaluarsanya itu tinggi. Ya, jadi nggak fatal banget. Tapi revisinya adalah lulus standar keamanannya, tapi harus ada pemeriksaan pada alat berat tertentu ya, dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, setelah waktu 3 bulan nanti akan diaudit lagi apakah rekomendasi catatan atau revisi yang sebelumnya itu sudah dilaksanakan oleh perusahaan. Atau yang ketiga adalah tidak lulus ya, tidak lulus audit. Tidak lulus audit itu bisa saja mungkin pelaksanaan SMK3-nya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan ya, sehingga mungkin harus dibina oleh Kementerian Tenaga Kerja atau kemudian ada warning ya kepada perusahaan tersebut untuk nantinya benar-benar melaksanakan SMK3 dengan baik. Jadi biasanya ada tenggat waktu atau batas waktunya. Kalau misalnya dilanggar, berarti kemungkinan besar nanti bisa saja ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Ya, jadi itu adalah audit dari SMK3. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya kita sudah punya hasil auditnya, maka hasil audit tersebut akan menjadi dasar untuk kita memperbaiki atau meningkatkan dari penilaian audit tersebut.
gitu ya. Jadi misalnya ada revisi, ada catatan, maka catatan atau revisi itu yang nanti harus kita perbaiki ya. Jadi utamanya itu memang dia harus bisa, harus bisa menjamin ya keberlangsungan dari pelaksanaan standar mutu tersebut. Jadi sama seperti institusi pendidikan ya, institusi pendidikan baru akreditasi ya, 2 bulan kemarin, 3 bulan kemarin kita sudah dapat akreditasinya. Kalau misalnya sebuah institusi itu ada dapat unggul, maka paling tidak dia akan ada surveillance atau peninjauan kembali minimal 1 kali ya selama 5 tahun. Tapi kalau misalnya di bawah unggul, maka peninjauan kembali itu bisa 2 atau 3 kali selama rentang waktu 5 tahun tersebut. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan. Jadi, kalau misalnya sudah unggul, jangan sampai di rentang waktu sebelum akreditasi lagi atau audit lagi itu kemudian menurun performansnya. Atau kemudian kalau misalnya belum unggul, maka selama rentang waktu itu harus ada pembinaan khusus. Mana aspek-aspek yang harus diperbaiki. Nah, itu, yang ada di peninjauan dan peningkatan kinerja, gitu ya. Jadi untuk evaluasi, untuk, penerapan, dan untuk peningkatan dari kinerja. Nah, tadi tentang SMK 3, saya di Brown sudah mencantumkan juga ya PP nomor 50 tahun 2012, karena untuk SMK 3 atau pedoman pelaksanaan SMK 3 itu tidak bisa kemudian saya cantumkan full di PPT, sehingga teman-teman silahkan dibaca, nanti ada beberapa poin-poin dalam SMK 3 itu juga akan masuk dalam, evaluasi penilaian di UAS gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di topik dari pelayanan kesehatan kerja atau PKK ya. Jadi PKK ini merupakan salah satu bagian dari pengorganisasian manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan ya, yaitu pos pelayanan kesehatan. Di sini kita bicara mengenai pelayanan kesehatan kerja yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kesehatan, tidak hanya kuratif dan rehabilitatif. Jadi mungkin teman-teman ingat di topik yang pertama setelah UTS kemarin kita bahas definisi K3 di industri, itu ruang lingkupnya nggak cuman mengobati ya, tapi juga promotif preventif ya. Jadi pencegahan dan meningkatkan promosi kesehatan bagi para pekerja. Sehingga di sini kita juga meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik. Jadi bukan hanya memberikan bantuan bagi tenaga kesehatan yang sudah memiliki keluhan atau gejala penyakit ya, atau tidak hanya memberikan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi, tapi di sini juga menjaga kesehatan dari para pekerjanya. Jadi ini tugas pokoknya dari mulai pemeriksaan kesehatan, di situ ada 3, ada di awal, kemudian berkala, dan khusus. Sampai kemudian pengawasan terhadap lingkungan kerja, sanitasi, kemudian APD-nya sudah tepat atau tidak, kemudian identifikasi hazard, kemudian pertolongan pertama pada kecelakaan, kemudian memberikan konseling, memberikan edukasi gizi kepada para pekerja yang teridentifikasi punya masalah nutrisi dan gizi, sampai kemudian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya. Jadi misalnya eee, punya penyakit kronis, punya cacat gitu ya, atau kemudian tenaga kerja wanita yang dalam kondisi hamil atau menyusui, yang memiliki resiko terkena hazard di lingkungan kerja. Nah, itu tugasnya dari pelayanan kesehatan kerja. Siapa saja personilnya? Di sini personilnya bisa dari dokter perusahaan. Jadi ada perusahaan tertentu yang dia benar-benar merekrut dokter khusus untuk dia dokter di perusahaan. Jadi memang digaji untuk bekerja di perusahaan sebagai dokter perusahaan. Jadi ada beberapa kriteria perusahaan yang memang mereka harus punya klinik dengan tenaga kesehatan kerja tertentu yang mereka harus miliki. Kemudian juga bisa paramedis, di sini bisa dokter, dietitian gitu ya, dan farmasi mungkin itu masuk dalam
para medis. Kemudian ada dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Bisa saja dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja itu bukan dokter perusahaan, artinya bukan dokter yang full time bekerja di perusahaan, tetapi dokter mitra yang dia punya lisensi khusus dari Kementerian Tenaga Kerja atau Dirjen dari Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja. Dia punya sertifikasi. Jadi perusahaan tersebut kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerjanya, itu harus ke dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, gitu ya. Atau kemudian occupational health service. Nah, ini tergantung masalah yang ada pada para pekerjanya. Jadi sama dengan dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, dia kadangkala bukan full time ada di perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bekerja di perusahaan, harus punya lisensi khusus. Jadi mungkin ijazah kita yang sekarang atau teman-teman nanti kalau udah punya ijazah nurse itu belum cukup untuk kemudian menjadi seorang perawat di perusahaan. Jadi lisensi khususnya itu harus memiliki keterampilan atau keahlian khusus dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi biasanya ada pelatihan hiperkes ya. Jadi itu nanti bisa teman-teman ikuti sebelum melamar menjadi perawat kesehatan kerja. Kemudian juga harus punya lisensi atau surat keputusan penunjukan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Itu juga ada dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Kalau perawat sih harus punya STR ya, dan harus mematuhi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan tertentu. Jadi konteksnya, kewajiban teman-teman, kompetensi teman-teman itu sama dengan di luar atau sama dengan perawat di rumah sakit. Jadi misalnya perawat nggak boleh menegakkan diagnosis medis. Nah, atau perawat tidak boleh meresepkan obat. Begitu juga di perusahaan. Perawat juga tidak boleh menegakkan diagnosis medis. Perawat juga tidak boleh meresepkan obat-obatan. Tetapi perbedaannya adalah perawat jika sudah memiliki sertifikat pelatihan hiperkes, maka dia diberikan materi-materi tambahan mengenai kasus-kasus penyakit yang spesifik berada di lingkungan perusahaan ya terkait dengan hazard yang ada di perusahaan. Jadi perbedaannya hanya pada kasusnya, sedangkan kompetensi, kemudian keahlian, keterampilan dia itu sama aja. Nah, kemudian syarat untuk sarana prasarana dari pelayanan kesehatan kerja ada sarana dasar dan ada sarana penunjang ya. Jadi itu harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Kemudian perusahaan itu boleh punya klinik sendiri. Jadi ada beberapa perusahaan punya klinik khusus. Tapi ada yang mungkin perusahaan tersebut tidak bisa memiliki klinik khusus. Itu bisa hanya dengan melakukan MOU dengan klinik atau dokter mandiri atau kemudian rumah sakit atau kemudian puskesmas ya, menjadikan mereka sebagai mitra untuk memberi pelayanan kesehatan. Atau kemudian kalau misalnya di lingkungan industri biasanya mereka beberapa perusahaan itu join ya, join untuk kemudian mereka mendirikan yang namanya penyelenggara penyelenggara kesehatan kerja atau penyelenggara pelayanan kesehatan kerja. Jadi join join bersama gitu ya untuk menyelenggarakan klinik kesehatan tersebut. Nah, perusahaan yang harus memiliki klinik sendiri di dalam perusahaan, itu adalah perusahaan yang memiliki paling tidak 1.000 orang atau lebih tenaga kerja. Jadi kalau misalnya mereka sudah punya 1.000 atau lebih dari tenaga kerja, maka perusahaan tersebut wajib punya klinik di perusahaannya. Mereka wajib punya dokter perusahaan, atau mereka wajib punya tenaga kesehatan yang bisa memberikan pelayanan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya. Atau kalaupun nggak sampai 1.000, tetapi mereka punya tingkat potensi bahaya tinggi, balik lagi dengan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tertentu, standar yang seperti apa yang potensi bahaya tinggi, maka perusahaan tersebut harus punya klinik di dalam perusahaan, gitu ya. Nah, pelayanannya seperti apa? Tercakup promotif, kuratif, rehabilitatif, serta rujukan. Jadi promotif itu kaitannya dengan pembinaan kesehatan kerja. Jadi misalnya mereka harus walking survey ya di perusahaan.
mengidentifikasi hazardnya seperti apa, mengidentifikasi perilaku tidak aman dari para pekerja seperti apa, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, melakukan pemeriksaan kesehatan khusus pada para pekerjanya. Jika diidentifikasi ada masalah, maka jika diperlukan edukasi, maka kegiatan promotif yang dilakukan adalah edukasi. Jika masalah tersebut harus ditangani dengan cepat, maka dilakukan tindakan kuratif dan rehabilitatif. Jika masalah tersebut tidak bisa ditangani sendiri oleh pelayanan kesehatan di dalam perusahaan, maka mereka harus merujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Jadi misalnya kayak kemarin, proses kecelakaan ledakan smelter dengan luka bakar yang berat, dengan area terbakar yang besar, persentasenya besar. Sedangkan tidak bisa nih diatasi di dalam klinik sendiri, maka dia harus merujuk kepada rumah sakit yang kompeten untuk merawat luka bakar tersebut. Nah, itu namanya rujukan. Sedangkan perusahaan yang boleh untuk tidak memiliki klinik di dalam perusahaan itu sendiri adalah perusahaan yang tenaga kerjanya kurang dari 1.000 orang atau dengan potensi bahaya yang rendah gitu ya. Jadi kurang dari 1.000 orang atau dia potensi bahayanya hanya rendah. Tapi kalau misalnya lebih dari 1.000 orang, dia harus punya klinik di dalam perusahaan, gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak punya klinik di dalam perusahaan atau perusahaan itu tidak punya klinik sendiri, maka dia bisa MOU dengan puskesmas, klinik, ataupun dokter mandiri. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh layanan kesehatan di perusahaan jika jumlah tenaga kerjanya itu 200 sampai dengan 500 orang, tetapi tingkat resikonya tinggi, maka kliniknya itu harus buka selama jam kerja. Ya, jadi tidak boleh kemudian hanya buka 2 hari sekali, itu nggak boleh gitu ya. Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan itu minimal setiap 2 bulan sekali itu dilakukan. Jika kurang dari 200 tapi tingkat resikonya tinggi, maka kliniknya juga harus buka selama jam kerja. Sedangkan promosi edukasinya minimal setiap 3 bulan sekali. Nah, bagaimana dengan tingkat potensi bahaya yang rendah? Jika tenaga kerjanya 500 sampai dengan 1.000 orang, maka kliniknya itu harus buka selama jam kerja. Dan jika ada shift ya, dan selama satu shift itu paling tidak 500 orang tenaga kerja itu masuk, maka ikut shift juga. Jadi kalau misalnya ada shift siang sampai malam nih, di situ ada 500 atau 600 pekerja yang shift malam, maka kliniknya juga harus ikutan shift malam, gitu ya. Tetapi promosi edukasinya itu sama, tetap 2 bulan sekali. Sedangkan jika 200 sampai dengan 500 orang dan tingkat resikonya rendah, maka boleh klinik itu buka setiap 2 hari sekali minimal. Ya. Kalau misalnya kurang dari 200 orang, tingkat resikonya rendah, boleh buka setiap 3 hari sekali kliniknya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas promotif itu yang seperti apa. Salah satunya adalah kalau misalnya kita identifikasi dari hazardnya, misalnya di pabrik pelintingan rokok atau kemudian di pabrik konveksi yang selama satu shift jam itu 7 sampai 8 jam itu para pekerjanya duduk terus dengan kegiatan monoton, maka beresiko terjadinya hazard ergonomis ya, gangguan muskuloskeletal. Maka kegiatan promotifnya adalah bisa membuat program untuk stretching tiap 2 jam sekali. Jadi ada waktu 5 menit untuk mereka kegiatan stretching. Atau kemudian ada kantin perusahaan, maka tenaga kesehatan di situ juga harus menganalisis bekerja sama dengan tim dapur untuk menyediakan makanan-makanan dengan nutrisi yang seimbang ya. Atau kemudian kalau kemarin wabah COVID, oh berarti dia harus benar-benar aware bagaimana edukasi, bagaimana penegakan kebijakan tentang prosedur keselamatan kesehatan kerja pada saat pandemi COVID atau kemudian pencegahan adanya penularan HIV/AIDS di tempat kerja dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau preventif, kita bicara pemeriksaan kesehatan dari mulai berkala dan khusus, surveillance dan analisis terjadinya penyakit akibat kerja. Itu adalah tindakan preventif.
Kemudian penetapan prosedur kerja yang aman, penggunaan APD juga yang sesuai. Sedangkan kuratif, kalau misalnya ada kasus kecelakaan kerja, penanganannya langsung dilaksanakan, itu namanya kuratif. Rehabilitatif, jika ada kasus kecelakaan yang membutuhkan fase rehabilitasi, maka dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melakukan fisioterapi. Atau kemudian jika ada terlihat gangguan mental, maka harus diberikan rehabilitasi mental gitu ya. Nah, kalau kita bicara pemeriksaan kesehatan ada 3 ya, awal, kemudian berkala, dan khusus. Nah, awal ini salah satunya ketika kemarin kita bahas mengenai penyakit akibat kerja, jangan sampai perusahaan tersebut menanggung ya penyakit akibat kerja yang sebenarnya atau notabene itu tidak disebabkan karena kerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu butuh ya data dasar. Data pre-nya itu yang seperti apa? Itu namanya pemeriksaan kesehatan di awal sebelum tenaga kerja itu mulai bekerja di perusahaan. Nah, termasuk di dalamnya adalah riwayat penyakit. Riwayat penyakit itu bisa diidentifikasi perusahaan atau human resource atau HR di perusahaan itu akan bisa melihat hasil dari hasil pemeriksaan. Jadi apakah calon karyawannya ini sehat walafiat 100% ya, atau kemudian sehat dengan catatan. Artinya dengan catatan itu dia sehat sekarang, tapi dia punya penyakit bawaan yang mungkin saja akan kambuh jika ada stimulasi khusus, sehingga dia tidak boleh ditempatkan di bagian-bagian tertentu yang mengandung stimulan tersebut, gitu ya. Atau kemudian dia punya riwayat pekerjaan sebelumnya, ya. Jadi misalnya dia punya riwayat pekerjaan sebelumnya yang terekspos atau terstimulasi hazard dalam jangka waktu yang lama, ya, yang kemungkinan besar akan menimbulkan penyakit akibat kerja di perusahaan dia yang baru. Jadi jangan sampai baru masuk kerja nih selama 2 bulan atau 1 bulan, tiba-tiba terdiagnosis dia penyakit akibat kerja, padahal frekuensi dosis paparannya mungkin tidak menjurus ke sana gitu ya. Jadi bisa dilihat dari, oh ternyata dia sebelum masuk kerja di sini itu sudah terpapar sebelumnya. Ya, jadi mungkin penyakit akibat kerja, tapi mungkin klaim utamanya bukan disebabkan karena perusahaan tersebut. Karena sebenarnya perusahaan tersebut sudah punya standar K3 yang bagus. Nah, itu dari riwayat pekerjaan. Atau kecelakaan yang pernah diderita, apakah nanti akan mempengaruhi bagaimana dia melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut, gitu ya. Anamnesa khusus kalau misalnya ada alergi, epilepsi, sama seperti riwayat penyakit ya, apakah mengganggu pekerjaan dia dan lain sebagainya. Plus pemeriksaan fisik dan mental, plus pemeriksaan fungsional ya atau pemeriksaan laboratorium lain yang khusus. Jadi misalnya kita butuh mekanik atau kita butuh untuk technician ya, atau kita butuh untuk orang bekerja di panel listrik. Nah, panel listrik, technician, atau beberapa alat mekanik khusus itu punya dia standar warna ya, untuk identifikasi bahaya atau identifikasi fungsi dari panel-panelnya. Jangan sampai pekerja yang kemudian nanti akan ditempatkan di area tersebut itu ternyata buta warna. Nah, atau kemudian kita butuh staf yang bekerja di laboratorium dengan bahan kimia tertentu, yang di situ salah satu identifikasinya dilihat dari warna-warna. Nah, jangan sampai kemudian stafnya buta warna. Nah, jadi harus harus ada sebelumnya tes-tes yang spesifik ya. Hasilnya bisa sehat atau sakit dengan catatan. Sehat itu boleh bekerja tanpa syarat, mau ditempatkan di manapun nggak masalah gitu ya. Atau dia punya sakit. Sakit itu bisa ada 2 ya, mau mau boleh diterima tetapi mungkin tidak boleh ditempatkan di area tertentu, atau kemudian ditolak. Nah, ditolaknya ini bisa ditolak permanen, benar-benar tidak bisa masuk perusahaan, atau kemudian ditolak sampai dengan dia sembuh. Jadi ada waktu untuk dia pemulihan, tetapi jika sudah pulih maka boleh kemudian masuk gitu ya. Jadi diterima dengan atau ditolaknya itu tidak tidak yang benar-benar tidak bisa masuk. Nah, ini kemungkinan besar karena perusahaan tersebut memang membutuhkan keterampilan khusus yang tidak semua orang bisa punya keterampilan tersebut. Sedangkan orang dengan keterampilan tersebut itu mungkin sedang dalam kondisi sakit, misalnya TB ya.
TB tapi dia sudah dalam pengobatan tinggal 1 bulan nih pengobatannya. Jadi bisa saja kemudian kita rekomendasikan dia memenuhi syarat tapi harus diberi waktu dulu selama 1 bulan untuk dia pemulihan, baru kemudian dia boleh masuk gitu. Nah, jadi itu yang namanya diterima tapi dengan catatan khusus. Nah, itu oleh karena itu, karena ini memang riskan dalam sebuah perusahaan, maka ditentukan oleh dokter pemeriksa kesehatan kerja. Jadi harus ada lisensi khusus dari kementerian atau Dirjen Ketenagakerjaan. Kemudian pemeriksaan kesehatan berkala ini dia dilakukan paling tidak 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Jadi tergantung paparan atau kebijakan dari pelayanan kesehatan kerja di perusahaan tersebut atau ditentukan dari paparan hazard dari perusahaan. Nah, di sini khususnya yang harus kita identifikasi adalah unit kerja, lama kerja, dan gambaran tentang apa yang dikerjakan. Jadi misalnya dia selama ini unit kerjanya di radiasi gitu ya, dan lama kerjanya dia sehari itu 8 jam per hari. Kemudian gambaran tentang apa yang dikerjakan, misalnya dia bersentuhan dengan radiasi itu secara langsung. Tapi kemudian dia tetap memakai APD sih, APD-nya apa itu dijelaskan juga. Apakah ada keluhan selama 6 bulan terakhir ini? Kalau misalnya ada keluhan, maka harus dilakukan analisis lebih lanjut. Apakah keluhan tersebut terkait dengan hazard radiasinya atau terkait dengan faktor pencetus yang lain, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai kesehatan berkala. Hasilnya nanti sehat atau sakit dengan catatan. Maaf, ini ABC ya. Sakit penyakit umum, jadi misalnya dari pemeriksaan laboratorium ternyata dia obesitas atau kemudian dia kolesterolnya tinggi, ya, dia resiko nanti terjadinya penyakit kronis atau tidak menular, atau keluhan yang ada sekarang itu karena penyakit akibat kerja, atau diduga penyakit akibat kerja. Diduga itu karena tadi, ada paparan radiasi, tapi APD-nya sudah sesuai dengan standar dan dia frekuensinya juga nggak besar gitu ya. Jadi masih diduga. Nah, karena misalnya CA paparan radiasi tertentu bisa saja pada organ tertentu, tapi CA-nya dia itu mungkin bukan pada organ yang dia banyak muncul di paparan radiasi tersebut. Kita bisa runut nih riwayat keluarga. Oh, ternyata ada faktor pemberat yang lain ya. Ternyata dari riwayat keluarga ada riwayat atau dia kekambuhan sebelumnya. Sehingga kita bisa sebut masih diduga penyakit akibat kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan investigasi atau pemeriksaan khusus lanjutan gitu ya untuk dia bisa diputuskan menjadi penyakit akibat kerja atau tidak. Seperti teman-teman ketahui penyakit akibat kerja itu akan ada kompensasinya ya dari perusahaan, baik kompensasi dari perusahaan sendiri ataupun dia kompensasi dalam pelayanan biayaan kesehatan. Atau kemudian pemeriksaan kesehatan khusus. Jadi pada tempat-tempat yang memang dibutuhkan untuk dia pemeriksaan kesehatan khusus setelah paparan frekuensi hazard tertentu. Atau pada para pekerja yang punya riwayat mengalami kecelakaan sebelumnya. Jadi monitoring frekuensinya secara berkala. Atau kemudian sudah di atas 40 tahun. Jadi resiko terkena hazardnya lebih tinggi atau tenaga kerja wanita yang hamil atau tenaga kerja yang disabilitas. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara kecelakaan kerja ya, kecelakaan kerja itu ada yang jadi ada 2 teori yang kita bicara kecelakaan kerja selain domino teori yang sudah pernah sebelumnya. Yaitu teori kemungkinan murni. Murni itu artinya meskipun sudah ada identifikasi sebelumnya, sudah disiapkan benar-benar sudah dijaga dengan APD yang baik, tapi yang namanya kecelakaan kerja dalam tanda kutip takdir itu kemungkinan itu pasti akan terjadi. Nah, itu adalah teori kemungkinan murni atau accident prone theory. Jadi di sini didasarkan pada karakteristik. Jadi bisa saja di lingkungan kerja tersebut APD-nya sudah bagus, SOP-nya sudah bagus, tetapi ada beberapa pekerja itu yang dia prone ya, dia cenderung lebih besar peluangnya mengalami kecelakaan kerja. Jadi mungkin dia usianya tua gitu ya, atau dia orangnya ceroboh, memang memang dari bayi ya, memang karakteristik bawaan dia ceroboh. Jadi mungkin
itu yang memberikan peluang besar terjadinya kecelakaan. Nah, apapun itu penyebabnya ya, kalau kita akan melaporkan terjadi kecelakaan kerja, itu untuk mengklasifikasi kecelakaan kerja itu yang seperti apa, itu kita ada yang namanya sistem klasifikasi majemuk dalam pelaporannya. Jadi ada banyak teori tentang pelaporan atau klasifikasi kecelakaan kerja, tapi di Indonesia itu biasanya dipakai adalah sistem klasifikasi majemuk. Sistem klasifikasi majemuk ini dilihat dari sifat lukanya yang seperti apa, ya. Kemudian bagian luka yang terkena, ya, apakah seluruhnya, bagian tubuh tertentu, kalaupun dia terpotong, yang terpotong bagian tubuh yang mana, gitu ya. Kemudian sumber lukanya yang seperti apa, ya. Kemudian jenis kecelakaannya, kondisi berbahaya seperti apa yang menyebabkan kecelakaan tersebut, perantara dari kecelakaan tersebut apa, atau tindakan tidak aman yang dilakukan oleh para pekerja yang ya beresiko kecelakaan kerja dia yang seperti apa. Nah, ini yang harus dicatat. Nah, jika ada kecelakaan kerja, maka harus ada yang namanya P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Nah, tugas P3K di perusahaan itu dia ada standarisasinya. Setiap 150 pekerja itu kalau bisa ada satu petugas. Atau kalau misalnya dia ada 5 lantai perusahaan, jadi setiap lantai itu kalau bisa ada satu orang petugas P3K, sehingga dia bisa cepat dalam memberikan pertolongan. Atau semakin besar resiko di area pekerja tersebut, maka meskipun tidak sampai 150, harus tetap ada satu orang petugas yang dia menjadi petugas P3K. Nah, petugas P3K itu adalah pekerja itu sendiri. Jadi nggak boleh kemudian mempekerjakan freelance dari luar. Karena petugas P3K itu harus cepat ketika terjadi kecelakaan kerja, itu dia yang bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan. Makanya para pekerja di perusahaan itu sendiri ya. Kalau misalnya kita freelance masih butuh untuk calling, dia harus datang dan lain sebagainya. Jadi petugas P3K ini di luar dari tenaga kesehatan dilatih ya, jadi seperti kader lah ya, dilatih untuk dia memberikan pertolongan pertama sebelum kita rujuk kepada tenaga kesehatan, gitu ya. Nah, dilatih seperti apa? Dari mulai anatomi, fisiologis tubuh, kemudian bahayanya. Jadi perusahaan tersebut misalnya ada bahan kimia berbahaya yang berpotensi ledakan, maka petugas P3K tersebut diajari kalau misalnya terjadi ledakan, luka bakar dari mulai ringan sampai berat, itu apa yang harus dia lakukan. Atau kemudian di situ konstruksi. Jadi kalau misalnya ketemu dengan pekerja yang jatuh, apa yang harus mereka lakukan? Kalau misalnya terjadi ledakan, apa yang harus mereka lakukan? Mengevakuasi korban. Bagaimana cara evakuasi yang benar? Kalau misalnya teridentifikasi fraktur, jangan sampai asal angkat gitu ya. Jadi kita ajarkan juga bagaimana cara triase yang simpel. Kira-kira korbannya banyak nih berserakan. Mana yang prioritas untuk kita tolong gitu ya. Dan kemudian sampai dengan dilatih yang namanya resusitasi jantung paru yang sederhana. Nah, itu keahlian atau keterampilan yang harus diberikan kepada petugas P3K. Selain petugas P3K, maka harus ada sarana P3K berupa kotak P3K. Di sini standarisasi P3K dari mulai kotak A, B, dan C. Disesuaikan dengan jumlah. Kalau standar jenisnya ini sama, yang membedakan adalah jumlahnya karena disesuaikan dengan jumlah pekerja, ya. Nah, kalau kita bicara adanya kecelakaan kerja, maka harus ada insiden manajemen. Jadi setiap ada kecelakaan kerja, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama kali adalah dilaporkan ya kepada petugas penanggung jawab dari kecelakaan kerja. Jadi biasanya perusahaan itu di dalam sistem manajemen K3-nya itu ada tim tanggap darurat. Jadi ada penanggung jawabnya. Jadi harus dilaporkan kepada tim penanggung jawab. Baru kemudian dilakukan investigasi. Langsung dilakukan penyebabnya apa. Kalau misalnya ada trauma berarti langsung ditolong gitu ya. Dan dianalisis penyebabnya apa sehingga bisa diidentifikasi cara untuk pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan selanjutnya gitu ya. Atau ada kerusakan nih di alat, oh berarti harus diperbaiki alatnya.
ya. Dari mulai melaporkan, investigasi, analisis, perbaikan sampai dengan mengambil pelajaran agar tidak terjadi insiden selanjutnya. Kalau misalnya terjadi injury seperti apa? Nah, pencegahan injury dimulai dari pendidikan kesehatan kepada semua para pekerja. Bagaimana cara pencegahan injury di tempat kerja? Jika sudah terjadi injury, maka langsung dilakukan pengobatan atau penanganan pertama. Jika ada tenaga kesehatan, langsung dibawa ke klinik. Jika kemudian belum ada tenaga kesehatan atau jauh tenaga kesehatannya, tadi kan ada resiko rendah ya, jadi klinik itu mungkin bisa buka 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi bisa ditolong dulu oleh petugas P3K, baru kemudian dibawa atau dirujuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat, gitu ya. Atau kemudian rehabilitasi jika butuh rehabilitasi fisik, mental, dan lain sebagainya. Nah, jika terjadi kondisi emergensi bagaimana? Pada saat kondisi emergensi langsung ada yang kalau pada kondisi emergensi langsung ada yang namanya call out dan respon. Jadi langsung respon kondisi emergensi pada saat itu juga. Misalnya terjadi kebakaran, gempa bumi, ledakan, maka ada nomor-nomor emergensi yang harus dipanggil ya. Nomor ambulan, nomor pemadam kebakaran dan lain sebagainya tergantung kondisi gawat darurat yang dialami oleh perusahaan. Jadi itu ada tim tanggap daruratnya sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan dulu contoh ya. Saya tunjukkan dulu contoh dari apa yang sudah kita jelaskan kemarin. Yang pertama adalah tentang pemeriksaan kesehatan. Nah, ini adalah contoh format pemeriksaan kesehatan yang ada di perusahaan ya. Ini saya tunjukkan aja karena ini tidak boleh diberikan sembarangan ya. Jadi ini contoh di sebuah perusahaan mereka sudah punya prosedur pemeriksaan kesehatan tertentu ya. Jadi di sini tanggung jawabnya seperti apa, SOP-nya bagaimana. Jadi misalnya pemeriksaan kesehatan awal itu harus diberikan kepada setiap calon karyawan. Kemudian dipakai sebagai salah satu persyaratan penerimaan. Sedangkan pemeriksaan kesehatan berkala atau khusus itu pada tiap awal tahun, ya. Jadi perusahaan ini itu kesehatan berkalanya adalah 1 tahun sekali. Kalau khusus itu dia khususnya kalau misalnya ada 40 tahun ke atas atau kemudian ada kriteria khusus yang dia harus benar-benar dilakukan pemeriksaan. Cakupan pemeriksaannya adalah yang seperti ini. Kemudian ada penjadwalannya. Tadi dikatakan kan ada jadwalnya 1 tahun sekali. Jadi tiap orang itu ada jadwalnya sendiri, ya. Nah ini kalau misalnya sudah ada jadwalnya, maka dia harus melakukan general medical check up. Nah ini hasil pemeriksaan kesehatannya, ya. Jadi ini pemeriksaan kesehatan berkala. Tadi sudah kita bahas pemeriksaan kesehatan berkala salah satunya terkait dengan riwayat berbahaya selama di lingkungan kerja dan riwayat penyakit serta pemeriksaan laboratorium lainnya. Jadi misalnya person A dia sebagai engineering ya, dia riwayat unit kerjanya di engineering ke lingkungan berbahaya atau faktor yang bisa dia hadapi di engineering adalah dia lakukan monitoring komputer selama 7 jam per hari. Kemudian dia juga menghadapi yang itu 2 jam per hari selama 1 bulan. Begitu juga kalau di mekanik dia biasanya kan gerakan berulang, monitor komputer. Kemudian dia mengangkat beban tanpa alat berat sebesar 25 kg. Nah, ini juga harus dicatat di pemeriksaan berkala. Serta pemeriksaan laboratorium khusus. Ya, pemeriksaan urin, ya, fungsi ginjal, juga hasil pemeriksaan IBAN sampai dengan treadmill ya, kebugaran. Jadi ini mencakup
general medical check-up. Nah, kemudian bisa dilihat seperti ini. Jadi tadi engineering, dia monitor komputer sekitar 7 jam per hari bising. Sedangkan yang mekanik di sini ada gerakan